Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersekutu kembali untuk menghadap hadirat Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam yang sudah kami lewati, sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan nafas kehidupan untuk kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin ibadah pagi ini dari awal sampai akhirnya. Urapi kami semua yang melayani. Urapi semua orang yang mendengar, yang melihat tayangan ini Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar setiap orang yang menonton acara ini Tuhan boleh mendapat berkat, kekuatan baru, dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh besar. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Demikianlah kasih Tuhan bagi kita semua. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beritamu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beritamu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan Kau kami biji matamu, Tuhan. biji matamu, Amin. Terima kasih. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, Seperti Bapa sayang seperti anaknya, Bapa sayang demikianlah Engkau mengasihi kami, Tuhan. Haleluya, demikianlah terima kasih. Engkau mengasihi. Terima kasih Bapa. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kami Tuhan. Kau jadikan kami seperti biji matamu. Engkau berikan apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau katakan bahwa Engkau beri yang terlebih baik Tuhan. Beri yang terlebih luar biasa Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Engkau berikan masa depan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah pegangan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sayang dengan kehidupan kami Tuhan. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti
yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Yang terbaik bagi Seperti Bapa sayang anaknya. seperti Bapa sayang Terima kasih. anaknya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Kami bersyukur Engkau punya Allah mengasihi. seperti Engkau Tuhan, yang merancangkan segala yang baik bagi kami Tuhan. Biji matamu Haleluya. Kau berikan semua yang ada padamu, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganku yang terbaik bagiku. rancanganmu yang terbaik bagiku Tuhan. Yang terbaik bagiku. Rancanganmu itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang terbaik bagi Yes, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allah. Kami bersyukur Bapa buat rencanamu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau merancangkan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kasih yang Engkau berikan bagi kami, tidak ada yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan. Bahkan setiap harta yang ada di dalam dunia ini, setiap tata yang sudah tergapai, tidak akan bisa menggantikan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, tidak akan bisa menggantikan kasih Bapa bagi kita semua. Amin. Haleluya. semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu sampai habis.
dengar. Nada yang telah Tidak akan bisa menyaingi cintamu, Tuhan. menyaingi cintamu sampai habis bumi berlalu, sampai siang telah menyatu. Kau puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kau ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Ku kasih sayangmu, Tuhan, kasih sayangmu dan kesetiaanmu, dan Tuhan, setiamu kan menyertai. Ku kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa menggantikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini, pada saat ini dan sepanjang hidup kami, Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu di sepanjang hidup kami. Sampai pada saat ini pun
Kami sudah melihat bagaimana Engkau begitu besar Tuhan. Engkau begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau memegang masa depan kami Tuhan. Yang terbaik, hanya yang terbaik yang Engkau rancangkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Biarkan kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami semua. Berikan hati yang baik Tuhan. Seperti tanah yang baik Tuhan. Biarkan firman-Mu yang akan sebentar taburkan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Dan jadikan Engkau menjadi yang terbesar dan termulia di dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar hanya kebenaran-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, itu yang Dia sampaikan kepada kami semua Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Dalam minggu terakhir saat teduh pagi kita di bulan Februari ini, kita masih tetap akan membahas tentang kasih. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa cinta. 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita sudah banyak belajar tentang kasih Tuhan. Kita sudah banyak belajar bagaimana tentang hidup kita harus memiliki kasih Tuhan. Landasan hidup kita sebagai orang percaya adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi dalam setiap apapun yang kita lakukan, jika kita tidak memiliki kasih, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Firman Tuhan katakan, walaupun kita memiliki karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, bahkan bisa memindahkan gunung sekalipun iman kita, tapi bila kita tidak memiliki kasih, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kita mau belajar kasih Tuhan, bahasa cintanya Tuhan itu seperti apa. Bahasa cinta Tuhan itu ialah kasihilah musuhmu. Itulah bahasa cintanya Tuhan. Bahasa cinta Tuhan adalah berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bahasa cinta Tuhan ialah berkatilah orang yang mengutuk kamu. Bahasa cinta Tuhan ialah berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bahkan bahasa cinta Tuhan ialah janganlah membalas orang yang berbuat jahat. Jika seorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ketika kita sudah begitu banyak belajar tentang kasih Tuhan, dan kita mau mengimpartasikan kasih tersebut terhadap orang-orang sekitar kita, maka kita juga harus memiliki bahasa cinta untuk setiap orang. Nggak usah kepikiran, wah saya harus memiliki bahasa cinta untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa mulai mengekspresikan kasih kita, mengekspresikan cinta kita terhadap orang-orang terdekat. Bisa dimulai dari orang tua, bisa dimulai dengan pasangan, suami, istri, anak-anak. Baru setelah itu kita bisa menyebarkan kasih Tuhan melalui bahasa cinta terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita sudah banyak mendengar tentang kasih, maka kita juga mau mengaplikasikannya, kita mau juga melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayatnya kedua-dua berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hampir 1 bulan dari awal Februari sampai di minggu terakhir ini, kita sudah banyak belajar bagaimana tentang kasih Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita seharusnya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengasihi saudara, ketika kita mengasihi pasangan kita, keluarga kita harus lakukan dengan ekspresi. Kita tidak bisa lagi sebagai anak Tuhan bersembunyi, nggak apa-apa, saya mah mulutnya jahat tapi yang penting hatinya baik. Nggak apa-apa, saya kelakuannya nggak baik tapi yang penting saya mengasihi Tuhan.
sebagai anak-anak Tuhan yang memang mengasihi Tuhan dan kita mau mengimpartasikan kasih Tuhan dalam hidup kita, seharusnya jargon-jargon seperti itu kita rubah, pola-pola pikir seperti itu kita rubah. Ketika kita mau mengasihi, maka kita harus bersikap baik. Ketika kita mau berbuat baik, maka kita harus juga memiliki perkataan yang baik. Karena sesuatu yang baik, jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan pernah menghasilkan apapun. Tidak akan menghasilkan kebaikan apapun, yang ada hanya menghasilkan dendam. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Maka tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perkatakan selain daripada kita mau menjadi pelaku firman. Harus berubah. Ketika hidup kita, kasih kita selama ini dingin mungkin dalam keluarga, hubungan kita dengan anak dingin, hubungan kita dengan suami, dengan istri dingin, dengan orang tua dingin, maka ketika kita mau mengasihi mereka, maka kita mulai harus merubah segala hal-hal yang dingin tersebut sehingga kasih yang hangat bisa dirasakan oleh semua orang, terutama oleh orang-orang terdekat kita. Untuk bisa mengasihi, kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Kalau pasangan, suami istri mengasihi itu gampang, dicek aja di phonebooknya. Ketika teleponnya bunyi, kita lihat namanya ditulisnya siapa. Kalau mengasihi istrinya, saya menulis nama istri saya, Mai Milka. Saya pernah juga melihat Bapak Gembala menulis Ibu Gembala itu My Dear. Tapi kalau tidak mengasihi, pasti di phonebooknya ditulisnya Satpam Komplek misalnya. Padahal yang nelpon istrinya atau turunan Nyi Roro Kidul. Wah, itu berarti udah nggak ada kasih itu. Harus berubah. Jadi dimulai dari hal yang paling kecil, dengan sapaan, dengan obrolan ringan, dengan anak-anak juga menyapa, menanyakan kegiatan mereka, apa yang sudah dilakukan di sekolah, apa yang sudah dilakukan hari ini ketika kita mungkin sibuk bekerja di luar seharian, sehingga akhirnya ada komunikasi, ada bahasa cinta yang terus terjalin. Jadi kita tidak bisa lagi, memang saya sikapnya seperti ini, saya dingin, saya cuek. Saya bekerja di luar juga memang untuk mengasihi mereka. Seperti drama pengumuman yang dilakukan oleh anak-anak muda dari tim PPYM minggu demi minggu. Kasih itu bukan cuma hanya sekedar menerima, tapi juga tentang memberikan waktu, memberikan sapaan, memberikan obrolan-obrolan ringan yang sehingga akhirnya mereka benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita bisa benar-benar memberikan impartasi, memberikan efek, memberikan hal yang benar-benar bisa mereka rasakan ketika kita merasakan kasih Tuhan, lalu kita membagikan kasih tersebut terhadap orang-orang di sekitar kita. Khususnya kita mulai dari orang-orang yang paling dekat. Mengasihi adalah tentang memberi. Mengasihi mau berkorban, mengasihi mau berubah. Ketika kita benar mengasihi Tuhan, maka hidup kita harus berubah dan perubahan itu harus dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin ibu-ibu, pasangan, suami istri, atau khususnya istri-istri kalau ditanya, mengasihi suami enggak? Mengasihi. Tapi jangan percaya, kalau istri masih suruh suami pasang gas, itu jangan percaya istrinya mengasihi. Kalau ditanya kenapa sih nggak bisa pasang gas sendiri, takut meledak. Memang kalau laki-laki yang pasang meledak, laki-laki nggak mati, sama aja kebakar juga tetap. Bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas kasih adalah tentang bagaimana kita mengimpartasikan kasih Bapa, kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya setiap orang pada akhirnya merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh melihat bahwa kehidupan kita intim dengan Tuhan, setiap orang boleh merasakan dampaknya dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Jangan pada akhirnya nama Tuhan tidak dimuliakan karena kita menerima kasih Tuhan tapi kita tidak memberikan dampak kepada orang-orang sekitar, mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Justru mereka semakin kehilangan sosok. Kita terlalu sibuk di luar melayani, kita terlalu sibuk di luar bekerja, kita terlalu sibuk melakukan aktivitas kita sendiri. Walaupun mungkin dalam hati kita merasa saya melakukan ini karena saya mengasihi mereka. Tapi sesungguhnya semua harus seimbang. Pekerjaan, pelayanan harus tetap dilakukan dengan penuh kasih,
terhadap Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Begitu juga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga, dengan orang tua, anak, istri, orang lain, lingkungan pekerjaan, dimanapun kita mau memberikan dampak dan mereka merasakan kasih Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua dan semakin menguatkan kita semua. Sekali lagi, kasih adalah tentang bagaimana kita mau berubah, kasih adalah tentang bagaimana kita mau menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih Tuhan, untuk renungan hari ini yang kembali boleh mengingatkan kami tentang bahasa cinta Tuhan. Tuhan mengajari kami dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mengajarkan kami untuk mengasihi mereka yang membenci kami, mengasihi setiap musuh kami, memaafkan, mengampuni, dan biarlah kami mau mengimpartasikan ini untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, ajar kami selalu bahasa cinta-Mu Tuhan, agar kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Dan ketika kami menyatakan kami mengasihi Tuhan, maka kami mau dibentuk, kami mau diproses, kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk diubahkan. Jika kehidupan kami dingin, jika kami tidak memancarkan kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar kami, khususnya untuk keluarga terdekat kami, maka biarlah kami mau berubah, kami mau melakukan lebih lagi sehingga mereka benar-benar bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan. Dan setiap apa yang kami lakukan justru akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pagi ini setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami yang bekerja di rumah, kami yang memiliki usaha, sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga, memberikan pekerjaan yang baik, kami memberikan kemampuan kami untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan, dan kami yang berusaha boleh terus diberkati dengan setiap usaha kami. Tuhan mengirimkan pembeli, Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan memberkati setiap usaha yang kami lakukan, dan kami percaya itu semua datang daripada Tuhan. Dan setiap kami yang bekerja di rumah, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga pagi hari ini, biarlah juga Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus ada, Tuhan yang terus memimpin setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini, sampai sore nanti mereka boleh selesai, sampai mereka kembali di rumah istirahat, semua ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.